Iya, Pak Jokowi ini kan kita berada di salah satu pabrik baterai kendaraan listrik ya Pak ya, Iya, yang ini disebut-sebut di PT HLI, mm, ini adalah pabrik EV baterai, pabrik baterai kendaraan listrik yang pertama di Asia Tenggara. Sudah pada posisi produksi percobaan, kita harapkan nanti awal tahun depan sudah dimulai produksinya. yang pertama dan katanya disebut-sebut akan jadi yang terbesar juga di Asia Tenggara. Ini baru fase pertama, nanti ada Hmm. fase kedua. Dan Oke. ini sekarang bisa menghasilkan 30 juta baterai sel. Hmm. Kemudian akan digunakan untuk menghasilkan memproduksi kira-kira 180 ribu mobil listrik. Wow. Terbesar dan pertama di Asia Tenggara. Pak Jokowi, tapi kalau saya perhatikan ya Pak ya, Pak Jokowi ini begitu gigih nih Pak, memperjuangkan terselenggaranya atau adanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ya kita memang mendesain, sejak awal mendesain, merencanakan untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik. Yang itu dimulai dari pembangunan pabrik, industri, Baterainya baterai ya, Pak, ya? kendaraan listrik. Jadi EV baterai ini penting sekali, ini menjadi basic bagi kita melompat masuk ke mobil listrik, sepeda motor listrik. Ya, karena kalau saya lihat di berbagai kesempatan kepada berbagai kalangan dalam negeri maupun luar negeri, Bapak begitu berkomitmen Dan untuk ini mengajak, mengembangkan ya. PT HLI ini adalah kerjasama Korea dan Indonesia. Karena di sini juga ada sahamnya IBC, Oh. BUMN kita. Oke. Nanti diperbanyak dong Pak, Ya. makin Dan lama. ini kan baru satu perusahaan, nanti akan dimulai lagi perusahaan yang lain, CATL juga yang kira-kira sama mungkin menggunakan teknologi yang berbeda. Akan ada lagi yang ketiga, dan kita harapkan kalau fondasi kita di EV baterai kendaraan listriknya kuat, kita bisa masuk ke supply chain global. Kalau sudah masuk ke supply chain global, artinya rantai pasok ke global itu kita punya. Akan ada ketergantungan negara-negara lain kepada Indonesia. Itu yang target. Itu kuncinya ya Pak? Akhirnya di situ. Itu yang akan membuat Indonesia bisa melompat ya Pak ya, menjadi negara maju. Lompatan kita masuk ke negara maju kalau kita bisa mewujudkan ini. Dan ini akan selesai semuanya kira-kira tahun 2027-2028. Kalau kita konsisten terus. Konsisten terus. Nanti kita bahas mengenai tahun 2027-2028 itu ya Pak ya. Tapi ini kita kembali ke lokasi ini. Ini kan FDI ya Pak, Foreign Direct Investment ya sifatnya. Itu kalau FDI, kira-kira impact atau manfaat seperti apa yang bisa kita harapkan? Ya, jadi Foreign Direct Investment ini seperti pabrik baterai kendaraan listrik ini bukan hanya urusan kita bisa memproduksi mobil listrik, tetapi kita bisa mendapatkan penerimaan negara dari sini. Baik itu yang namanya pajak PPh perusahaan, kemudian PPN untuk mobilnya nanti, kemudian juga PPh karyawan, kemudian juga bisa mendapatkan royalti karena kita punya saham di sini, dapat dividen karena kita punya saham di sini. Ini ya yang akan menjadi penerimaan negara. Dari penerimaan negara itu bisa kita pakai untuk bantuan sosial, untuk mendanai dana desa. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham alurnya itu menjadi itu yang dapat yang perusahaan gede. Iya, tapi kita mendapatkan penerimaan negara dari pajak-pajak, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, dan kalau kita ikut di dalamnya dapat dividen.